Jadi sebenarnya ini soal dendam yang luar biasa dan masih terasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2005 kurang lebih ada seseorang yang kemudian dalam tanda petik berjasa. Saya kan pertama dulu tahun 2005 itu saya sponsor beliau. Dia minta tabak ke TVRI. Saya minta TVRI, saya bayar 6 juta untuk TVRI. Terus saya kenalkan Irwan Pak Kelana dari Republika harus lama-lama populer. Awalnya itu ya. Nah, 2005 orang mulia tersebut kemudian bawa saya ke TV, TVRI tepatnya. Panjang ya ceritanya, kok jadi 2005 gitu. Iya. Jadi pada saat kemudian ledakan pertama terjadi kira-kira di 2014, waktu itu yang bersangkutan naikin di YouTube kemarahannya, saya tuh bingung. Karena setahu saya tidak ada masalah dengan beliau. Tidak ada problem dengan beliau, tidak ada permusuhan dengan beliau. Kok bisa ya? Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba nyerang gitu dari 2014. Dan orang yang kemudian dilihat oleh banyak orang hari ini pun di bulan April, ya 9 April 2020 itu masih yang sama. Tokoh utamanya masih yang sama. Cuman kemudian menyeret simpatik orang-orang baru yang dengan pengaruhnya akhirnya menganggap memang saya itu penipu, saya itu pembohong. Dilalah saya pernah ada kesalahan dianggapnya oleh umat karena perbedaan pilihan presiden. Kenal tahun 2005 pertama nemukan saya, yang populer terang juga saya. Termasuk saya juga yang diajak kerjasama kecewa mengenai mobil untuk mobil pertama saya. Dia punya mobil pertama saya, yang beliau minta mobil sama saya untuk kerjasama iklan juga tahun 2005 itu juga enggak. Dia beliau belum punya sepeda motor aja, enggak tahu punya siapa gitu loh. Ini apa ya? Nah, ternyata ketemulah benang merah kejadian dari 2005. Itu sesuatu yang sampai sekarang aduh gitu. Tapi itu pun alhamdulillahnya jadi sebuah introspeksi yang luar biasa gitu. Betapa saya rupanya emang kurang berterima kasih gitu. Kurang nyapa, kurang nyaba tuh mainnya silaturahim dengan ekosistem lama saya. Lalu saya merasa baik-baik saja padahal tidak baik gitu. Saya merasa udah oke padahal nggak oke. Udah merasa bener aja padahal nggak bener gitu. Saya betul juga ikhlas juga mengenai mobil ya, ikhlas. Iya. Tahun begitu, tahun 2005 itu belum dia punya mobil, belum ada kenal dia. Saya udah berani meminjamkan mobil untuk apa? Dakwah dia gitu. Iya. Pinjam bukan 2005 saya ceramah di warungnya beliau, diikuti oleh manajer warung-warungnya beliau di lokasi Jakarta dan sekitarnya. Mungkin kurang lebih sekitar 20 atau 30. Saya bicara tentang sedekah. Nah, setelah bicara tentang sedekah, seperti biasa pada tahun-tahun itu, saya kalau bicara tentang sedekah lalu saya mengeksekusi sedekah itu. Jadi jangan ada yang kemudian dapat cerita tentang sedekah, ceramah tentang sedekah, lalu tidak bersedekah. Tapi seingat saya dari dulu, tidak ada sedekah yang saya bawa. Kecuali 1-2 yang memang orangnya juga meminta saya bawa menjadi hadiah buat saya gitu. Nah sama itu juga, jadi saya minta kemudian para manajer itu menulis di kertas, mau sedekah apa sih? Gitu. Setelah 1 jam saya ngajar tentang sedekah. Mau sedekah apa sih? Ya silakan tulis saja, tidak usah cerita sedekahnya saya lihat. Tapi monggo silakan disedekahkan kepada siapa yang saudara mau sedekah. Nah, tapi karena orangnya sedikit, ada sesi bacain. Saya waktu itu minta jangan ditulis namanya supaya saya juga tidak tahu dari siapa. Nah lagi bacain si A sedekah sekian, si A sedekah sekian, si A sedekah sekian gitu loh. Nah, kemudian ada 1 kertas isinya mobil. Nah ini nggak mungkin kecuali dari bosnya ya, ini dari beliau yang ngajak saya ke TVRI waktu itu.
Ya, di kemudian hari beliau selalu kemudian bicara bahwa saya lupa kacang sama kulitnya. Saya tidak berterima kasih kepada yang sudah membesarkan namanya, sudah memberikan mobil, dan saya akui memang itu luar biasa gitu loh. Jadi zaman itu ngasih mobil gitu. Tahun begitu, tahun 2005 itu belum dia punya mobil, belum ada kenal dia, saya udah berani meminjamkan mobil untuk apa? Dakwah dia gitu loh. Iya, iya. Pinjam bukan sedekah. Hari itu saya kaget, tukang mobil. Begitu saya lihat kertas, salah satu kertas isinya mobil. Langsunglah saya nengok kepada beliau yang ada di sebelah kanan saya waktu itu. Ini dari bapak? Iya, buat kamu katanya. Masya Allah, buat saya pak. Bayangin loh, orang yang hari ini kemudian menjadi dalam tanda petik orang di balik penyerangan ini, dan sekarang udah turun ke second layernya, dan second layernya kelihatannya bekerja melebihi instruksi mungkin bisa jadi, atau ya nggak tahu lah, wallahu alam. Ini adalah orang yang pernah memberi dengan cintanya mobil kesayangannya, memberi dengan cintanya mobil yang kemudian menjadi mobil kebanggaannya. Ini ada mobil Elf yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi rumah berjalan. Dia tidak ngebanggain Hummernya, tidak ngebanggain yang lainnya. Dia banggain itu sebagai mobil terbaik yang dia hari itu sedekahkan kepada saya. Terus saya memastikan, Pak ini benar buat saya Pak, karena saya bukan mustahik loh gitu. Nah ini hadiah buat ente, gitu. Pokoknya cinta gitu loh. Saya hari itu juga langsung lihat mobilnya kayak apa, disaksikan oleh para karyawan dan manajer outletnya. Nah hari itu juga saya bawa. Nah di sini nih yang saya bilang, ini letak kesalahannya. Ini yang kalaulah itu terjadi hari ini tidak akan terjadi gitu. Tapi dulu saya kurang pengalaman, kurang bahasa, kurang peka gitu. Ya sekarang juga kurang, masih jauh. Tapi dulu parah gitu. Nah di perjalanan saya bilang sama istri saya, gimana kalau kemudian kita sedekahin aja langsung mobil ini. Nah istri saya setuju, kemudian beloklah mobil itu ke satu pesantren yang kelak menjadi Darul Quran yang pertama. Ini letak kesalahannya. Ini bahwa saya akan melaporkan bahwa antum menggelapkan mobil saya. Saya akan melaporkan bahwa antum menggelapkan mobil saya. This is the chronologies. Inilah kronologinya gitu. Kenapa kemudian sampai hari ini ada orang yang benar-benar berburu saya supaya saya jatuh, supaya saya itu hancur, supaya saya itu binasa. Dan sampai hari ini saya lebih memaklumi ketimbang saya marah, lebih kemudian menerima ketimbang saya kemudian emosi gitu. Ya manusiawi, tapi kembali saya bilang justru mereka lah yang punya andil besar gitu. Rasanya nggak apa-apa juga mereka melakukan apapun itu. Seperti ibu kita kalau mau mukul kita nggak apa-apa juga gitu, nggak bakal bisa ngebayar kita lahir dari rahimnya gitu. Itu yang mau saya coba untuk diterapkan pada diri saya. Hancur sih.